A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardila Yeliambana dengan NPM 022723 11215. Di sini saya dari mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Khairun. Nah, di sini saya sedang berada di depan bank konvensional yaitu Bank BRI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Suito SE MSI. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang keuntungan dan kerugian bank syariah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita tahu apa itu bank syariah. Pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi di bawah prinsip hukum Islam, karena itulah disebut syariah. Prinsip inti dari perbankan syariah termasuk tidak mengenakan bunga untuk meminjam uang, tidak membayar bunga pada rekening tabungan, dan tidak berinvestasi dalam bisnis yang dilarang oleh hukum Islam, seperti perjudian, pornografi, tembakau, atau alkohol. Selain itu, bank syariah sering menggunakan pengaturan bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabahnya, bukan membayar atau membebankan bunga. Tujuan perbankan syariah adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi komunitas Muslim. Contoh bank syariah adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah. Nah, contoh produk syariah bank syariah yaitu yang pertama ada tabungan syariah, yaitu akad, wadiah atau titipan, atau mudharabah atau bagi hasil. Ciri khas bunga, bebas bunga, dan dana nasabah digunakan untuk pembiayaan yang halal. Yang kedua ada pembiayaan syariah, yaitu akad, mudharabah atau jual beli, ijarah atau sewa, atau musyarakah atau kerjasama modal. Contohnya KPR syariah atau tanpa bunga, pembelian kendaraan atau pembiayaan usaha. Deposito syariah. Yang ketiga deposito syariah, yaitu akadnya mudharabah, keuntungannya berdasarkan bagi hasil, tidak ada bunga tetap. Yang keempat ada asuransi syariah atau takaful. Konsepnya saling tolong menolong antar peserta untuk berbagi risiko. Yang kelima ada gadai syariah atau rahn, alternatif pembiayaan dengan jaminan barang seperti emas. Nah, kita langsung masuk saja ke keuntungan dan kekurangan bank syariah. Yang pertama yaitu kekurangan bank syariah. Ada beberapa poin penting yang terdapat dalam keuntungan bank syariah, yaitu yang pertama bebas dari riba. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga atau riba yang dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Sebagai pengganti, bank syariah menggunakan beberapa jenis akad seperti mudharabah, yaitu akad bagi hasil antara pemilik modal atau bank dan pengelola modal atau nasabah. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Yang kedua yaitu ada mudharabah, transaksi jual beli dengan margin keuntungan tetap yang disepakati di awal. Dengan demikian, bank syariah memberikan opsi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, menciptakan rasa nyaman dan tenang bagi umat muslim. Yang kedua ada sistem bagi hasil yang adil. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam berinvestasi atau pembiayaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang jelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya, jika ada yang menabung di bank syariah, keuntungan
yang Anda peroleh berasal dari investasi bank, bukan bunga tetap, seperti di bank konvensional. Yang ketiga, mendorong aktivitas ekonomi real. Bank syariah hanya membiayai proyek atau usaha yang berbasis pada ekonomi real, seperti pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan manufaktur. Keuntungan ini mengurangi risiko spekulasi dan gelembung ekonomi atau economic bubble yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Yang keempat, ada transaksi yang etis dan adil. Seluruh transaksi di bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip berikut, yaitu ada keadilan, yaitu tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad atau perjanjian. Ada juga transparansi atau sidik, yaitu semua syarat dan ketentuan disampaikan dengan jelas. Ada juga kehalalan atau halal, dana yang digunakan untuk kegiatan yang tidak melanggar hukum Islam. Misalnya tidak mendanai industri alkohol, perjudian, dan pornografi. Prinsip ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara bank dan nasabah. Yang kelima, keberlanjutan sosial bank syariah berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembiayaan usaha kecil dan mikro atau UMKM melalui program sosial berbasis syariah seperti Kard Hasan atau pembiayaan tanpa bunga. 6. Lebih tahan terhadap krisis finansial. Karena berorientasi pada ekonomi real dan menghindari instrumen keuangan spekulatif, bank syariah cenderung lebih stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Contoh, dalam krisis finansial global 2008, bank syariah lebih mampu bertahan dibandingkan bank konvensional. Yang ketujuh, cocok untuk semua kalangan. Nah, meski berbasis pada prinsip Islam, layanan bank syariah terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama. Sistem yang adil dan etis ini menarik minat nasabah non-muslim yang mencari solusi keuangan berbasis keadilan. Langsung saja masuk ke kekurangan bank syariah, yaitu yang pertama, terbatasnya produk dan layanan. Karena harus mematuhi hukum syariah, bank syariah memiliki keterbatasan dalam jenis produk yang ditawarkan. Tidak dapat menawarkan bunga tetap. Hal ini membuat bank syariah tidak dapat bersaing langsung dengan bank konvensional yang menawarkan bunga tetap. Sebagai daya tarik, tidak mendukung transaksi spekulatif. Instrumen seperti forex trading, derivatif, atau saham non-halal tidak dapat difasilitasi. 2. Implementasi akad yang rumit. Beberapa akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah memerlukan proses yang lebih kompleks dibanding perjanjian di bank konvensional. Bank harus melakukan analisis yang mendalam untuk memastikan dana nasabah digunakan secara aman dan sesuai syariah. Pengawasan tambahan dari Dewan Pengawasan Syariah atau DPS juga menambah kerumitan dalam pengelolaan transaksi. Yang ketiga, ada keuntungan tidak pasti. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan yang diperoleh nasabah bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai oleh bank. Contoh, jika usaha yang dibiayai merugi, nasabah juga harus menanggung kerugian tersebut sesuai porsi modalnya. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menawarkan bunga tetap. Yang keempat, ada biaya operasional yang lebih tinggi. Bank syariah memerlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS, audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, konsultasi reguler dengan ahli syariah. Semua faktor ini meningkatkan biaya operasional yang seringkali lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Yang kelima, kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja bank syariah. Misalnya, sebagian besar masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Ada yang menganggap sistem bank syariah kurang kompetitif dibandingkan bank konvensional.
Yang keenam, jaringan belum merata. Bank syariah belum memiliki jaringan sebesar bank konvensional, terutama di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim. Ini membuat aksesibilitas menjadi kendala bagi calon nasabah. Yang ketujuh, sumber daya manusia yang terbatas. Industri keuangan syariah memerlukan tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip Islam, sekaligus keuangan modern. Namun, jumlah tenaga profesional di bidang ini masih terbatas. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai syariat Islam dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Meskipun memiliki keterbatasan dalam variasi produk dan memerlukan biaya operasional tinggi, sistem ini lebih etis, transparan, dan mendukung stabilitas ekonomi. Dengan edukasi yang lebih luas dan pengembangan jaringan, Bank Syariah berpotensi menjadi alternatif utama bagi masyarakat modern. Kenapa kakak tidak tertarik dengan Bank Syariah? Bukan tidak tertarik, tapi lebih tertarik ke BRI karena banyak dipakai masyarakat, lebih dikenal umum secara lebih baik lah di BRI dari kurang dikenal di syariah gitu. Oh, baik, makasih kakak. Itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Please subscribe.